Halo semuanya, pada hari ini kami akan menjelaskan materi tentang berpikir komputasional. Nah, mungkin masih banyak dari kita yang asing nih dengan berpikir komputasional. Apa sih itu? Dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita? Oleh karena itu, mari kita membahas dan belajar bersama tentang materi ini. Pertama-tama, berpikir komputasional itu adalah sebuah konsep atau cara untuk mengamati masalah dan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan menggunakan teknologi ilmu komputer. Nah, sekarang mungkin sudah ada sedikit gambaran ya tentang apa itu berpikir komputasional. Tapi, bagaimana awal mulanya hingga tercipta sebuah konsep ini? Sejarahnya itu berasal dari mana dan bagaimana bisa terbentuk konsep ini? Nah, jadi computational thinking atau berpikir komputasional itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980 dan 1996 oleh Seymour Papert. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 2014 pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman pada kurikulum sekolah dasar hingga sekolah menengah. Nah, ternyata program yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris ini didukung oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam dunia teknologi seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan lain-lain. Fasilitas yang menunjang kegiatan belajar ini dibantu oleh perusahaan Google dengan melakukan pelatihan online supaya para guru dan tenaga pendidik memahami dan menguasai computational thinking ini atau berpikir komputasional. Lalu selanjutnya kita akan membahas karakteristik berpikir komputasional. Dan yang pertama adalah mendasar bukan menghafal. Dalam hal ini mendasar merupakan sebuah kemampuan. Jadi seseorang yang sudah mempunyai kemampuan mendasar, maka akan bisa memahami suatu hal dengan baik, sehingga mampu mencari solusi dengan mudah dari suatu permasalahan. Lain halnya dengan seseorang yang memahami sesuatu dengan menghafal, karena besar kemungkinan akan sulit untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, karena tidak menutup kemungkinan sesuatu yang dipahami itu bisa lupa. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah memiliki kemampuan mendasar dan mampu memahami suatu hal tanpa menghafal, sudah bisa dibilang orang tersebut bisa berpikir komputasional. Lalu karakteristik berpikir komputasional yang kedua adalah sesuai dengan konsep, bukan pemrograman. Dalam hal ini, komputer dan sains bukan hanya pemrograman dalam suatu komputer, melainkan kita harus berpikir seperti seseorang yang mahir dalam bidang komputer dan sains. Pada karakteristik ini, seseorang harus sudah terbiasa untuk menggunakan program-program dalam komputer sejak dini, agar dapat memahami konsep berpikir komputasional dengan lebih mudah. Lalu karakteristik berpikir komputasional yang ketiga adalah ide, bukan benda. Dengan kata lain, dalam menyelesaikan suatu masalah yang sedang kita hadapi, lebih mengutamakan untuk menggunakan konsep komputasional. Pada karakteristik ini bisa dibilang konsep komputasional ini bisa dilatih agar kita terbiasa menggunakannya. Hal ini dikarenakan konsep komputasional itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Karakteristik keempat dari berpikir komputasional adalah saling melengkapi antara teknik dan matematis. Saling melengkapi bisa diibaratkan layaknya komputer sains yang sangat berhubungan dengan erat dengan berpikir matematis. Bukan hanya melengkapi saja, tetapi kita juga harus terbiasa untuk mengkombinasikan antara pemikiran matematis dengan pemikiran teknis. Karakteristik kelima dari berpikir komputasional adalah harus mampu mengoperasikan komputer. Seperti yang kita tahu, bahwa berpikir komputasional diadopsi dari teknologi ilmu komputer, sehingga sudah semestinya bagi kita untuk bisa mengoperasikan komputer. Jika kita sudah bisa mengoperasikan komputer, maka kita akan mudah untuk bekerja di bidang apa saja. Secara sederhananya, kemahiran dalam mengoperasikan komputer akan membuat kita memiliki banyak pilihan untuk meneruskan karir. Karakteristik keenam dari berpikir komputasional adalah bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Dengan kata lain, berpikir komputasional bisa muncul pada setiap orang tak terkecuali diri kita sendiri, dan berpikir komputasional bisa digunakan di mana saja.
Bahkan, lebih baik jika kita mampu menggunakan konsep berpikir komputasional pada setiap kegiatan yang kita lakukan. Pola berpikir komputasional ini baru bisa terwujud dengan baik jika bertemu dengan usaha nyata manusia yang kemudian berubah menjadi suatu filosofi dan eksplisit. Karakteristik ketujuh dari berpikir komputasional adalah menerapkan cara berpikir manusia, bukan cara komputer berpikir. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara seseorang untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah, maka setiap manusia harus menggunakan cara berpikirnya sendiri, bukan mengikuti cara berpikir komputer. Selanjutnya, karakteristik yang kedelapan dari berpikir komputasional adalah bersifat menantang dalam sudut pandang intelektual. Pada karakteristik ini, seseorang yang berpikir komputasional akan berusaha semaksimal mungkin dalam memahami dan menyelesaikan suatu masalah saintifik. Dengan kata lain, dengan berpikir komputasional, maka rasa ingin tahu dan kreativitas yang kita miliki menjadi terasa dengan baik. Dan apabila rasa ingin tahu dan kreativitas tersebut berkembang, maka ide dan gagasan untuk melakukan suatu hal dan memecahkan masalah akan berkembang juga. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam manfaat berpikir komputasional, yaitu yang pertama, memudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efisien. Maksud dari manfaat ini yaitu akan membuat kita mampu memecahkan masalah kompleks itu menjadi suatu masalah yang lebih sederhana. Yang kedua, melatih otak agar terbiasa untuk mulai berpikir secara matematis, kreatif, terstruktur, dan logis. Maksudnya yaitu kita akan mulai menghadapi suatu masalah dengan pemikiran yang logis dan memecahkan masalah tersebut dengan cara kita sendiri. Tetapi cara yang kita lakukan juga harus terstruktur dengan benar. Yang ketiga, memudahkan seseorang untuk menghadapi masalah dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang artinya, semakin banyak solusi yang kita miliki, maka suatu masalah akan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari berpikir komputasional. Dengan berpikir komputasional, seseorang akan lebih mudah untuk mencari solusi masalah yang terbilang rumit menjadi lebih sederhana, membantu menyelesaikan masalah dengan logika yang baik, membuat pencarian solusi menjadi lebih efisien, dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah, mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien, serta kemampuan berpikir komputasional juga dibutuhkan di zaman sekarang, di mana pada saat ini diperlukan solusi dalam waktu yang lebih cepat. Sedangkan kelemahan dari berpikir komputasional yaitu membuat seseorang tidak kreatif dalam mencari solusi karena terlalu mengikuti urutan yang ada, serta dianggap kurang menarik dibandingkan dengan teknik pemecahan masalah lain yang lebih mengedepankan kreativitas, karena masih banyak orang yang belum mengetahui jenis pemikiran ini. Ada 4 cara atau metode yang dapat kita lakukan untuk menerapkan kemampuan berpikir komputasional. Kita dapat mencoba untuk menerapkan cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh pada saat kita memasak nasi. Keempat cara atau metode tersebut yaitu yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu metode atau konsep yang berfungsi untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan yang kompleks dan besar menjadi masalah yang lebih kecil. Pada tahap awal memasak nasi, kita menyiapkan langkah-langkah untuk memecahkan masalah dengan menyiapkan beras, air, tempat nasi, hingga pemasak nasi atau rice cooker. Kemudian yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Pada saat memasak nasi, tahap pengenalan pola dilakukan dengan memahami proses memasak nasi dari memasak air terlebih dahulu, kemudian memasak beras, hingga menyalakan mesin pemasak nasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi adalah suatu metode berpikir komputasional yang mengutamakan terhadap hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang dihadapi. Pada proses memasak nasi, tahap abstraksi merupakan sebuah pandangan setelah kita mengetahui jumlah atau takaran beras yang dibutuhkan dalam memasak nasi. Masukkan beras di rice cooker beserta airnya dan nyalakan. Lalu yang terakhir ada algoritma. Algoritma adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis untuk memecahkan masalah yang sedang terjadi. Pada saat kita memasak nasi, tahap algoritma merupakan tahap setelah kita memahami pola yang sudah ditentukan, yaitu masukkan beras dan air secukupnya, kemudian nyalakan mesin pemasak nasi. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai berpikir komputasional atau computational thinking. Sekian dan terima kasih.